Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inani, saya dari Prodi Sistem Informasi B. Pada saat ini saya akan menyampaikan dua materi mengenai matkul Sistem Informasi dan Teknologi. Materi yang pertama mengenai aspek demand dan supply dari informasi dan evolusi perkembangan teknologi informasi. Dan materi yang kedua mengenai pengantar mobile programming sistem dan teknologi informasi. Yang pertama saya akan membawa materi tentang aspek demand dan supply dari informasi dan evolusi perkembangan teknologi informasi. Sistem. Sebelum kita masuki ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem maupun teknologi informasi. Sistem itu sendiri mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem informasi merupakan kumpulan-kumpulan dari komponen perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Sementara teknologi adalah komponen kecil dalam perusahaan, karena di dalamnya mengandung komponen lain seperti ada proses dan prosedur, ada struktur organisasi, ada sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, dan lainnya. Selanjutnya ada data, informasi, dan knowledge. Di dalam sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada data. Data adalah kumpulan fakta yang masih mentah, seperti jumlah pekerja, total jam bekerja dalam seminggu, data inventaris, data barang, or sales order. Poin yang kedua ada informasi. Ialah kumpulan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga mereka memiliki nilai tambah di luar nilai fakta individu. Poin yang ketiga ada proses. Ialah serangkaian tugas yang berhubungan secara logis dilakukan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Dan poin yang terakhir ialah pengetahuan, ialah kesadaran dan pemahaman salah satu set informasi dan cara-cara bagaimana informasi itu dapat dibuat menjadi bermanfaat dan dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada evolusi perkembangan teknologi informasi yang dapat kita lihat di dalam slide ini. Dan evolusinya dimulai oleh perkembangan teknologi yang dimulai dengan ditemukan sebuah komputer yang menjadi senjata utama dalam kompetisi. Selanjutnya era komputerisasi, yaitu pada tahun 1960 mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung komputer dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan data demi meningkatkan efisiensi atau waktu. Selanjutnya era teknologi informasi, yaitu pada era ini kemajuan teknologinya digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusi. Yaitu pada awal 1970, teknologi PC mulai diperkenalkan sebagai pengganti mini komputer dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja atau disebut sebagai desktop. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Dan yang terakhir itu ada era globalisasi informasi. Pada era ini, keberadaannya menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal flow information. Tidak ada negara yang bisa membatasi mengalirnya informasi dari atau keluar negara lain. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada materi yang kedua mengenai pengantar mobile programming, sistem, dan teknologi informasi. Mobile programming di sini ada 2 poin. Yang poin yang pertama yaitu mobile devices, merupakan sebuah perangkat bergerak seperti yang kita lihat dan yang sering kita gunakan seperti handphone, laptop yang digunakan untuk mengakses data jaringan. Selanjutnya mobile programming, yaitu salah satu bahasa program yang dirancang untuk diimplementasikan pada perangkat mobile. Adapun ada 2 bahasa program yang sekarang banyak digunakan oleh para developer untuk membuat aplikasi Android.
Bahasa yang pertama ialah Java. Pada tahun 2017, Java ditetapkan sebagai bahasa populer yang paling sering dipakai, namun sekarang telah digeser oleh JavaScript dan Python dalam hal kepopulerannya. Masih banyak penggunaan aplikasi yang menggunakan Java karena paradigma yang dipakai adalah OOP, yaitu Object Oriented Programming. Tool and IDE Java digunakan adalah Android Studio, Eclipse, dan Visual Studio. Dan bahasa yang kedua ada Kotlin. Kotlin memiliki struktur penulisan kode yang hampir sama dengan Java, tetapi dapat dikatakan bahwa Kotlin lebih unggul daripada Java dalam hal penulisan yang lebih rapi dan mudah dipahami. IDE yang dapat digunakan adalah Italic IDE, Android Studio, Eclipse. Keunggulan dari Kotlin sendiri ialah dapat menggunakan library dan Java sendiri. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih yang membedakan dari Java dan Kotlin. Di sini saya mengambil dua poin yang membedakan dari Java dan Kotlin. Yang pembeda pertama tuh dari multi-platform. Java merupakan bahasa pemrograman inti dari pengembangan Android, sedangkan Kotlin bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi di berbagai platform, contohnya iOS. Karena Kotlin dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, Kotlin dapat beroperasi yang dapat dijalankan menggunakan JVM, Java Virtual Machine. Yang pembeda kedua yaitu waktu kompilasi. Untuk menggunakan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk Java dan Kotlin menggunakan source code. Di sini Java terlihat lebih unggul dalam banyak kasus. Kecepatan kompilasi di Kotlin lebih lambat daripada Java. Selanjutnya bahasa pemrograman berbasis iOS. Di sini ada 4 poin bahasa pemrograman yang berbasis iOS. Yang pertama itu kelebihan dari iOS sendiri terletak dari sistem keamanan yang baik dibandingkan dengan Android. Yang kedua itu tampilan perangkat yang berkesan mewah menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar perangkat iOS, mobile iOS. Yang ketiga itu semakin bagus kualitas produk yang ditawarkan, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu pengguna dari iOS sendiri masih terbilang sedikit. Dan yang terakhir itu dari sisi developer juga memiliki perbandingan yang besar antara Android dan iOS devs. Adapun bahasa pemrograman berbasis iOS yang dapat kita lihat berikut ini seperti ada Swift, Objective-C, Cross-Platform, JavaScript, TypeScript, Dart, Python, PHP, SQL, HTML5. Demikian dari penyampaian materi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.